Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada adalah asli. Penyidik Bareskrim telah menguji ijazah Jokowi dengan dokumen pembanding sesuai atau identik dengan materi pembanding. Dengan hasil tersebut, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Sementara itu, kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya terus bergulir. Polda Metro Jaya yang kini memproses laporan Jokowi mengaku akan menjadikan hasil lapor ijazah Jokowi sebagai bahan analisis penyidikan atas laporan Jokowi akhir April lalu. Sementara, gelar perkara kasus pencemaran nama baik baru akan dilakukan bila ditemukan ada unsur pidana. Hingga kini, kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya belum ada penetapan tersangka. Polisi sendiri pun dalam penyelidikan laporan Jokowi sudah memanggil Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rizkon Syanipat. Selain itu, polisi telah memeriksa kader PSI Dian Sandi Utama. Lantas akan kemana kasus tudingan ijazah palsu Jokowi akan bergulir bila polisi menggunakan hasil lapor Polri yang sudah diputuskan ijazah Jokowi asli? Akankah Roy Suryo CS yang kerap mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi akan terjerat pidana? Tim TV One mengabarkan. Bareskrim Polri resmi menyatakan ijazah dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli setelah melakukan hasil uji forensik dengan mencocokkan dokumen dan juga arsip milik pihak UGM. Penyelidikan atas dugaan ijazah palsu Jokowi pun akhirnya dihentikan oleh pihak kepolisian. Namun kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Joko Widodo di Polda Metro Jaya masih terus bergulir. Bahkan hasil lapor ini juga dijadikan bahan dalam penyelidikan. Dan sejumlah pihak pemirsa ini telah dipanggil oleh pihak kepolisian mulai dari Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, sampai dengan kader PSI Dian Sandi Utama. Pertanyaannya pemirsa, setelah kepastian keaslian ijazah Jokowi ini keluar, akankah pihak-pihak yang mempermasalahkannya ini akan berhadapan dengan jerat pidana? Itu yang akan menjadi pembahasan dalam dialog kita. Saya akan perkenalkan narasumber saya pada malam hari ini satu persatu. Di sebelah kanan saya pemirsa ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat Kapolri. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Sehat Pak Arianto? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sebelah Pak Arianto ini juga sudah hadir ada Bang Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana. Selamat malam Bang Aristo. Selamat malam Mbak Vena. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu saya mau ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, ini kan Bareskrim Polri akhirnya menghentikan penyelidikan atas dugaan ijazah palsu dari Pak Jokowi ya. Nah, banyak yang bertanya-tanya juga, apa sih sebetulnya dasar atau dari sisi teknis begitu sehingga pihak penyidik menghentikan penyelidikan dari dugaan ijazah palsu ini? Dasarnya Bareskrim menghentikan karena begini, yang disampaikan pengaduan ya, bukan laporan ya. Waktu itu kan Dumas, pengaduan masyarakat. Pengaduan yang disampaikan oleh para pengadu itu kan dia mengatakan itu bukti-bukti bahwa ini terjadi bukti-bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu gitu kan menurut dia. Tapi setelah dimasukkan ke polisi kemudian dikaji gitu, bukti yang dari dia itu bahwa itu ijazah palsu itu sama sekali tidak bisa dikembangkan karena tidak valid lah buktinya itu. Sementara penelusuran untuk ijazah itu asli atau tidak itu secara teori kan pakai penelusuran kepada UGM karena ijazahnya bukan digital, sehingga dia telusuri ke UGM, selingkungan sana, arsip-arsip bahkan sampai koran tahun dulu dan sebagainya itu sangat membuktikan bahwa ini ijazah ini asli gitu. Maka Bareskrim ketika menerima itu kan penyelidikan ya, yang nggak ada unsur apa-apa ya dia nggak akan melanjutkan ke penyidikan, pasti dianggap bahkan ditambah dengan lapor. Lapor itu sebenarnya tidak perlu untuk itu, tapi karena kemarin itu ditantang oleh mereka bahwa mereka pakai pembuktian forensik itu ya, maka Bareskrim menambahkan yang tadinya itu sudah membuktikan bahwa itu ijazah asli dari penelitian yang nggak pakai digital, tapi kemudian ditambahi dengan lapor itu, diumumkanlah dengan pembanding ijazahnya Pak Jokowi dengan pembanding ijazah yang lain yang asli,
3 itu dibandingkan itu identik gitu. Ini masih dicanggah kan sama ini orang yang nggak tahu hukum itu. Oke, kalau soal identik proses itu otentik dan sebagainya itu menunjukkan orang yang nggak ngerti hukum bagaimana prosedur lapor itu. Tapi sekarang malah masih ngotot. Baris Krim saya senang itu langsung tidak diteruskan ya gitu. Cuman yang saya sayangkan waktu itu tidak digelar gitu sehingga dituduh bahwa itu apa yang saya ceritakan tadi itu nggak bisa diketahui oleh pelapor maupun yang terlapor itulah sehingga mereka gencar memprovokasi bahwa itu berat sebelah. Kalau dari proses uji forensik sebetulnya apa aja sih yang dilakukan? Apakah dilakukan pencocokan dokumen dengan arsip yang dibawa oleh pihak UGM? Lapor itu Mbak ya untuk membuktikan apabila dokumen itu didapat ini diduga palsu dan apakah ini asli apa tidak harus dibandingkan dengan yang asli dong. Gitu. Tapi itu kan enggak. Kemarin itu kan yang menduga itu bahwa ini palsu-palsu. Mereka enggak menunjukkan mana yang dibilang palsu itu enggak ada. Cuman suruh kalau enggak palsu tunjukkan dong. Itu kan konyol itu. Cara pemikiran sesat itu. Tapi mereka memaksakan gitu. Jadi kayak gitu ya. Saya kira polisi sudah bagus kawan. Begitu ini tanyakan itu palsu, asli pasti yang di sini laporan yang bahwa ini fitnah jalan terus. Oke, kalau begitu saya mau ke Bang Aristo. Bang Aristo, apakah putusan Bareskrim untuk menghentikan penyelidikan ini bisa dikatakan secara hukum final dan mengikat atau sebetulnya ada upaya hukum lain? Kalau final dan mengikat, ya enggak karena pengadilan. Ya. Final dan mengikat itu sampai Mahkamah Agung. Tapi putusan itu apakah menjadi bukti sentral nanti, karena temanya ini apakah Roy Suryo CS bisa terjerat pidana, apakah itu bisa menjadi bukti sentral untuk menjerat ya Roy Suryo itu pidana, ya itu bukti sentral. Kenapa? Karena itu otoritas. Satu. Yang kedua, tadi Pak Arianto sudah mengatakan, UGM juga sudah mengatakan, oh itu betul kok ijazahnya, itu 2 otoritas. Nah kita kembali ke pertanyaan topik hari ini, bisa tidak terjerat pidana ya, bisa atau tidak dipidana? Nah jawabannya itu sangat bisa. Kenapa? Kita sudah pernah diskusi ya, bahwa saya mengatakan legal truth tadi, ya. Legal truth, formal truth itu sudah mengarah ke sana karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu cuma perlu angka tadi 2 alat bukti, kuantumnya 2. Nah di sini tadi sudah ada keputusan dari Bareskrim, lapornya, nah itu 1 tuh. Kemudian ada juga perbandingan-perbandingan, dokumen-dokumen yang dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya ya pada tahun itu. Itu juga udah 2. Belum lagi soal, oh Jokowi pernah KKN, Pak Jokowi pernah KKN. Juga pengumuman koran dulu kan ada banyak waktu itu Bareskrim menampilkan. Jadi itu sudah banyak. Nah persoalannya tadi, oh kenapa sih ini nggak selesai-selesai? Nah pelapor ini mencoba memberikan distance atau memberikan jarak legal truth terhadap real truth, kebenaran yang asli. Dia mengatakan, oh apa yang dikatakan UGM, apa yang dikatakan Bareskrim itu kan kebenaran formal ya, kebenaran yang mungkin saja dimanipulasi oleh kekuasaan negara. Kan itu argumentasi utamanya dari Roy Suryo CS ini. Apakah memberikan distance itu diperbolehkan secara hukum? Boleh saja, artinya kalau, tapi kan ini sekarang dia lagi menghadapi pencemaran nama baik. Ya, artinya dibolehkan saja, tapi dia harus facing the consequences. Ya, konsekuensinya dia dilaporkan oleh Pak Jokowi yang mempunyai hak untuk melaporkan karena Pak Jokowi merasa, loh ijazah saya asli. Nah, memberikan distance itu diperbolehkan dan bahkan di KUHAP kan diberikan kesempatan oleh si terlapor ini untuk mengajukan bukti-bukti atau memberikan ahli sebaliknya. Jadi kalau misalnya dia merasa, itu lapornya Bareskrim tipu-tipu, dia boleh mengajukan ahli, itu diakomodasi oleh KUHAP. Nah sekarang tinggal adu kuat nanti nih, ahli forensiknya Roy Suryo dan ahli forensiknya yang dilakukan oleh Bareskrim, metodenya mana yang lebih valid. Nah ini adalah upaya-upaya untuk memberikan distance, untuk memberikan jarak. Lewat mana untuk kemudian mengajukan ahli-ahli tadi tuh? Itu bisa lewat mana sih? Penyidikan, di proses penyelidikan, nah ini kan sekarang masih penyelidikan ya. Jadi tahapnya tuh penyelidikan, kemudian menetapkan tersangka. Itu diberikan akomodasi di setiap stage ini, di setiap step ini. Jadi kalau misalnya Pak Roy Suryo CS itu merasa, ini dimonopoli aja nih, Bareskrim disetel, UGM disetel. Itu kan artinya dia mau memberikan jarak kan. Saya punya kebenaran yang asli. Nah dia boleh memberikan saksi, memberikan ahli, memberikan dokumen. Nah tinggal kita lihat nanti validitasnya itu bagaimana. Nah, makanya memang
ada juga menariknya usul tadi bicara dengan Pak Arianto, gelar perkara secara terbuka. Itu usul yang menarik juga. Karena persoalan ini kan sudah berlarut-larut ya, sehingga orang bisa melihat ya. Karena kan tuduhan tadi, memberikan distance tadi kan orang tidak percaya. Mereka ini kan tidak percaya kan. Kalau dari pihak penyidiknya ini wajib nggak sih untuk menampung ketika ada pihak yang ingin mengajukan ahli dari pihak luar begitu? Hukumnya seperti apa? Wajib. Itu diatur di dalam KUHP. Lihat pasal 65 KUHP itu. Jadi itu konsepnya begini, ketika orang itu dituduh melakukan suatu kejahatan, itu adalah momen kritis dalam hidupnya. Karena kalau dia dituduh melakukan kejahatan, maka dia bisa ditangkap, disita, rumahnya digeledah, dan lain-lain. Artinya kemerdekaannya bisa diambil. Oleh karena itu, KUHP itu sebenarnya dalam sisi ini sudah mengakomodasi. Ya. Dan penyidik itu wajib memeriksa. Kalau ada permintaan itu wajib memeriksa, baik di saat penyidikan, artinya di saat pemeriksaan polisi ini, dan ketika nanti di saat pengadilan. Harus diperiksa. Jadi orang itu diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Nah sekarang kan persoalannya signifikan nggak nanti? Soalnya kan angin ini sudah mengarah ke Pak Jokowi, artinya angin kemenangan lah dalam tanda petik ya. Sedangkan sesuai topik hari ini yang agak terancam ini kan Roy Suryo CS. Kenapa? Tadi saya katakan ada bukti-bukti krusial yang sudah dikeluarkan. Apa itu bukti krusial? Hasil lab 4, kemudian otoritas UGM sudah mengatakan asli. Ya, kemudian ketika konferensi pers ada banyak bukti, yaitu misalnya klip koran zaman dulu bahwa diterima, kemudian foto-foto KKN dan lain-lain. Nah ini kan bukti ini sudah memenuhi syarat legal truth tadi. Apa tuh syarat legal truth sistem pembuktian itu? Untuk menetapkan tersangka cuma 2 alat bukti loh. Nanti untuk memidanakan orang 2 alat bukti ditambah subjektivitas hakim yang disebut dengan keyakinan hakim. Artinya anginnya sudah ke arah Pak Jokowi. Pada waktu 2 minggu lalu kita dialog kan saya yang mengatakan ibarat pertandingan sepak bola ini sudah 2-0, 3-0 ini. Bukan lagi 1-0 kayak Indonesia lawan Cina kemarin. Jadi sudah agak dalam tanda petik telak lah. Gitu Mbak Vena. Kalau begitu saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto ini kan kalau kasus dugaan ijazah Pak Jokowi ini sudah dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian. Tapi kasus pencemaran nama baik dari beberapa pihak ini juga sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya dan masih berlanjut dan berproses begitu. Kalau untuk kasus pencemaran nama baik ini Anda melihatnya seperti apa? Ya, untuk menyidik kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan di Polda Metro, itu Polda Metro menunggu kepastian apakah itu betul-betul asli apa tidak. Dan itu dari Bareskrim? Ya dari Bareskrim ternyata kan begitu ya. Dengan begitu maka dia bisa melanjutkan kepada berarti ini kemarin tuh fitnah, memprovokasi, macam-macam itu tadi, pencemaran itu. Jadi nanti pembuktian yang dilakukan di Bareskrim lagi tadi akan diulangi lagi oleh penyidik Polda Metro. Diulangi itu. Diulangi, bahkan menurut saya mau ditambah lagi. Saya nyarankan ya, kemarin katanya contoh cuma 3 itu kan di bawah itu kan yang kong kali kong tuh. Saya suruh 100 dibandingkan lagi, nggak susah kok. Bikin perbandingan 100 dengan ini dilapor tuh nggak sampai 1 jam selesai itu urusan kelihatan kok itu. Jadi gitu jadi ya saya ulangi ya, penyidikan mengenai keaslian apakah tidak Pak Jokowi itu nanti diulangi oleh Polda Metro. Dia yakin gitu, bahkan mungkin buktinya bukan hanya 2 itu tadi Pak. Mungkin nanti ribuan. Saya suruh masukkan semua record digital itu. Jadi kalau perlu kayak berkas korupsi sampai 1 meter tingginya. Pak Arianto, boleh nggak sih pembuktian atau pengujiannya itu digelar secara terbuka juga? Karena kan publik juga ingin tahu. Tidak ada ketentuannya dalam itu. Tetapi itu bisa dilaksanakan karena apa? Prinsipnya kan kita kan fair. Tidak ada yang disembunyikan gitu. Dan itu gelar terbuka aja tentunya tidak terbuka untuk umum gitu. Nanti rame kan. Tapi terbuka itu artinya apa? Pihak yang terlapor, yang dilapor, saksi ahli, kemudian advokatnya, pemerhati luar, terus CCTV boleh aja kalau mau gelar gitu. Perkara khusus, gelar perkara khusus nanti. Itu supaya fair bahwa ini buktinya gitu. Supaya yang orang keluar-keluar kemarin tuh buktinya akan digelar situ. Nah nanti kan kalau udah digelar gitu pasti ya Mbak ya. Maka Polda Metro melengkapi yang laporannya itu tadi pencemaran. Kalau pencemaran itu gampang nggak dilihat apakah ada orang yang tersinggung, martabatnya turun ada.
kemudian apa provokasi apa ada nggak orang yang kemudian terprovokasi untuk itu? Ternyata memang ada. Fitnah ada apa enggak? Ternyata ini. Jadi banyak bukti-bukti itu buktinya mudah itu karena dari rekaman digital itu udah dikasihkan Pak Hakim udah baca otomatis gitu. Ceritanya gitu. Jadi simpel kasus ini nggak repot gitu. Bukan hanya soal ijazah saja Pak Arianto dan juga Bang Aristo yang dipermasalahkan, tapi sekarang yang juga dipermasalahkan ini adalah soal skripsi dari Pak Jokowi. Nanti kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, setelah ijazahnya dipersoalkan, kini Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapatkan serangan lagi soal skripsinya. Kali ini Rismon Sianipar, salah seorang yang pernah menyoalkan ijazah Jokowi, kini mengotak-atik skripsi Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Dan apa tanggapan Jokowi soal ini? Ya, dilaporkan saja setelah ijazah, nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu kakaknya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Ya, skripsinya juga ternyata dipersoalkan. Setelah sebelumnya ini ijazah yang dipersoalkan. Kata Pak Jokowi, semuanya aja dipersoalkan. KTP-nya juga bisa, data-data dirinya juga bisa. Pak Arianto, ini seperti apa? Itu suatu sindiran ya, Pak Jokowi itu suatu sindiran bahwa yang dihadapi itu adalah orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras lah menurut saya. Itu lebih tepat itu. Karena apa? Dia tadinya mengatakan ijazah palsu gitu. Nggak bisa membuktikan ya sekarang skripsinya gini dengan asumsi bahwa kalau skripsinya nggak benar maka ijazahnya nggak benar. Padahal ada juga banyak nggak banyak ya ada juga orang yang nggak skripsinya nggak selesai nggak lulus tapi kemudian dianggap lulus tapi dapat ijazah. Seorang yang nggak pernah ujian skripsi ya tapi dia oleh apa dosennya dianggap benar gitu ya terus dapat ijazah apakah itu ijazahnya palsu? Jadi dia mau menggiring ya kepada tesisnya apa skripsinya itu nggak benar berarti yang di sana nggak benar. Sama juga ini Pak Jokowi kan dulu Pak bohong berarti dia suka bohong gitu. Itu kayak gitu yang diajak yang digiring oleh mereka itu. Saya betulnya kasihan ya mereka itu. Katanya ahli tapi dalam penelitian itu tadi kan saya ini menjamin penelitian itu benar. Tetapi begitu dikejar sampelnya yang Anda pakai apa? Disiplin sampelnya apa? Nggak mau dia. Padahal kalau yang namanya penelitian itu ya, forensik itu, sampelnya harus betul-betul memang valid gitu. Baik. Gitu, Pak Arianto. Bang Aristo, kalau dari sisi hukum gimana nih? Skripsinya juga dipermasalahkan. Itu strategi ya menurut saya ya. Jadi yang dipermasalahkan kan ijazahnya. Ijazah ini kan sebenarnya kulminasi atau titik puncak dari proses akademis seseorang. Nah, dalam hal ini dimensi penting dari proses akademis seseorang itu kan skripsi. Jadi skripsi ini menjadi pintu masuk ya untuk membuktikan bahwa ijazahnya ini itu diperoleh dengan cara tidak benar. Jadi kalau yang pertama mengatakan palsu itu mungkin sudah agak sulit karena otoritas dalam hal ini UGM misalnya ya dan juga Bareskrim mengatakan itu identik dengan ijazah-ijazah yang dikeluarkan pada tahun itu. Nah, skripsi ini digunakan sebagai pintu masuk untuk menggugat. Oke lah, kalau misalnya itu ijazahnya UGM bilang betul, tetapi prosesnya itu tidak betul. Artinya tetap saja ada unsur kepalsuan di dalamnya. Itu yang coba dirangkai. Apakah secara hukum bisa dilihat ini seperti terkesan mengada-ngada? Enggak juga ya. Kalau mengada-ngada begini, maksudnya enggak juga dalam kerangka gini. Ini kan ada seseorang yang sedang dilaporkan yang sedang menghadapi ancaman pidana. Dia dituduh mencemarkan nama baik seseorang, dituduh juga fitnah, dituduh juga kabar bohong yang membuat kegaduhan. Artinya dia ingin harus fight back kan, untuk membela diri kepada nasibnya. Tadi saya sudah katakan bahwa di dalam KUHP itu instrumen untuk fight back ya. Ketika dia diselidiki, dia disidik secara pidana itu diberikan. Nah,
soal skripsi ini ya adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk fight back. Argumentasi untuk fight back. Enggak. Kalaupun UGM mengatakan itu asli, otoritas mengatakan itu asli, tetapi saya menggugat ya, cara mendapatkan ijazahnya itu dengan cara yang tidak betul. Apa itu cara yang tidak betul? Skripsi. Apakah itu betul atau tidak? Maksudnya argumentasinya itu punya bobot apa tidak? Saya tidak tahu. Karena sejauh ini yang saya baca di media, itu kan persoalan ada tanda tangan kan. Tanda tangan pembimbingnya tidak ada. Nah, kalau cuma sesederhana itu, saya rasa perlu dipertebal lagi, lebih dalam lagi, karena alat bukti yang dituduhkan untuk mensupport ya tuduhan pencemaran nama baik dan lain-lain itu kepada Roy Suryo CS itu lebih dalam dari itu. Jadi kalau dia mau menggugat skripsinya, dia harus buktikan. Misalnya apa? Tidak pernah itu skripsinya dibuat, atau skripsinya dibuatkan oleh orang lain. Saya tahu siapa yang membuat skripsinya. Nah, itu menjadi bukti yang krusial sebenarnya untuk membela dirinya. Langkah yang benar atau cara yang benar untuk kemudian ini kan membawa skripsi ya, ini yang harus dilakukan nih seperti apa untuk mengumpulkan bukti-bukti tadi? Kalau yang benar di dalam kerangka hukum ya, artinya tidak ke publik. Kalau yang benar ya tadi, misalnya dia tahu ada skripsinya ini dibikinin orang misalnya. Dia cari saksi yang tahu itu, atau bahkan misalnya kalau ada yang membuat itu. Ajukan ke penyidik, Pak penyidik, jangan tuduh saya punya hak untuk mengajukan saksi yang meringankan saya. Ini, saya bawa saksi bahwa skripsinya itu tidak dibuat langsung misalnya oleh Pak Jokowi. Ada orang yang membuatnya. Artinya, saya mau membantah, walaupun otoritas mengatakan itu asli, tapi ternyata prosesnya untuk mendapatkan skripsi itu, tadi misalnya kan Pak Arianto mengatakan bisa saja skripsinya ternyata nggak dibuat tapi dapat ijazah. Nah, itu kan ada keraguan-raguan juga. Nah, bisa saja dia lakukan itu. Misalnya panggil penyidiknya. Saya tahu ini yang bikin skripsinya si ini. Perlu lagi nggak sih untuk pihak tersebut untuk membuat laporan baru, dan berarti prosesnya sama seperti ijazah dari awal lagi dong? Oh, maksudnya mau melaporkan lagi. Kalau mau melaporkan lagi. Ya itu kan sudah ditutup. Artinya dia harus buka lagi surat laporan. Dia harus datang lapor lagi. Tapi paralel dengan sekarang Roy Suryo CS itu, ya kalau memang dia punya bukti soal skripsi itu, ya dia harus ajukan bukti itu. Dan undang-undang mengakomodasi itu, dan saya harap juga kalau itu terjadi, ya penyidik harus memeriksa karena wajib. Oke. Jadi makin menjelimet ya kalau ijazah sudah sulit untuk dibuktikan, kemudian lari ke skripsi. Takutnya nanti ada lagi yang lain, Pak Arianto. Ini apa yang harus dilakukan Skakmat untuk bisa menyelesaikan kasus ini? Saya sebagai penyidik ya, dan mantan penyidik, ini enggak masalah itu. Mereka mau ajukan apa-apa silahkan. Monggo sak terima nanti. Tuduhan apapun, misalkan ini mereka tuh kemarin sekongkol, itu contoh-contoh itu adalah orang yang temennya itu ya, itu palsu juga gitu. Oke, ajukan aja. Kewajiban penyidik cuma nampung bukti ya, kita masukkan dalam BAP. Nanti di hakim akan ditanya, ini ada kesesuaian nggak dengan saksian yang lain, seperti tadi katakan Pak Saripto tadi, katanya gitu. Ini apakah sesuai dengan yang ini? Nggak cukup bukti ini toh. Nah, ini semua yang diajukan kemarin itu ya, ada 18 kalau nggak salah itu. Nggak ada kesesuaian dengan yang lain. Contohnya itu tadi cuman skripsi nggak ada ininya. Tapi siapa yang merubah nggak tahu gitu. Dibilang bahwa itu mungkin jatuh, nggak mau percaya. Pembanding cuma 3, dibilang wah itu kan teman-temannya yang ditunjuk itu. Semua palsu dibandingkan dengan palsu ya identik. Itu kan konyol. Itu justru argumentasi yang kayak gitu itu namanya itu pembohongan itu. Itu masuk juga di dalam kebohongan oleh hakim, nanti dinilai kan gitu. Jadi bagi kami ya gitu, mau ngajukan apapun silahkan, nggak apa-apa, kita tampung nanti. Sekarang mumpung masih di dalam penyidikan di Metro, sampaikan ke Metro sana, nanti kalau dipanggil ya ngomong. Jangan kemarin dipanggil, saya nggak dipanggil namanya, ya ngapain saya ngomong. Itulah ketololan mereka itu menurut saya. Karena kalau yang namanya dipanggil itu ya, seorang pelapor itu ya, dipanggil untuk klarifikasi, ya harus datang. Ini loh, menguatkan bukti-bukti itu. Tapi mereka kan dengan bangganya, wah saya cuma dituduh ini tanggal 26 nggak ngerti. Nggak mau menunjukkan bukti-bukti yang lain yang menguatkan kebenaran dia gitu. Kira-kira jadi ini simpel. Metro sekarang pasti lagi nyari-nyari ya jejak-jejak yang lain yang itu. Kalau untuk pembuktian bahwa itu asli apa enggak, saya kira sudah cukup itu. Tapi melangkahnya berikutnya adalah kepada itu tadi, pasal-pasal entah pencemaran, provokasi, fitnah, ataupun apa itu ya. Itu pasti nanti akan dicari seiring dengan penyidikan.
penyidikan itu nanti akan memunculkan kasus-kasus yang tidak dimasukkan di dalam laporan yang oleh itu saja, bisa jadi memprovokasi, termasuk kemarin mengancam orang, kata ini perlu dihukum mati. Itu kalau yang bersangkutan itu bikin laporan, tambah lagi itu tersangkanya. Pak Arianto, gitu. soal kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, ini kesimpulannya apa? Apakah pihak-pihak tersebut nih bisa dijerat pidana? Kalau menurut saya gini, yang gampang ya untuk mengetahui apakah itu pencemaran apa bukan. Ada orang yang tercemar nggak? Ada orang yang turun derajatnya nggak? Martabatnya nggak? Kalau itu ada, ya berarti apa yang disampaikan itu pencemaran. Tanya aja sama hakim. Ukurnya itu gimana? Ukurannya ada orang yang tercemar apa tidak? Ada saksi yang mengatakan saya tercemar dan saya tidak terima, ini minta dihukum. Itu bukti. Bukti bahwa ada terjadi pencemaran. Terserah nanti hakim itu menerima itu sebagai pencemaran apa tidak, itu silahkan saja. Sekarang penyidik tinggal nyari-nyari unsur-unsur ya. Unsur-unsur pencemaran itu adalah kalau itu ya mencemarkan, kemudian ada orang yang tercemar, ada orang kehormatan merasa diinjak-injak dan dia mengadu, itu namanya terjadi pencemaran. Gitu. Contohnya ya gitu. Kalau provokasi, ada orang yang ngocok-ocoki orang gini-gini, ternyata memang ada orang yang berbuat seperti yang diprovokasi itu. Ada, gitu aja kok. Ini masalah ini sebenarnya tidak sulit pembuktiannya. Yang sulit kan kelihatannya kan karena mereka tuh pakai macam-macam ngomong gini, pakai berdalih gitu. Itu sebenarnya bagi saya nggak masalah berdalih, mau silahkan bersilat lidah di sini ya, silahkan aja, nanti hakim yang akan menilai daripada bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan. Oke, Bang Aristo, ini kalau kata Pak Arianto ini mengatakan harus ada pihak yang tercemar untuk bisa membuktikan secara cepat. Tapi kenapa prosesnya ini lama sekali? Di dalam perkara ini gampang ya, indikatornya ya. Pencemaran nama baik, fitnah, itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Tapi di dalam hal ini, dua-duanya itu terfulfill. Kenapa? Karena yang dituduhkan itu kepada Pak Jokowi adalah tindak pidana. Yang dituduhkan kan memalsukan ijazah. Ya. Aslinya nggak punya ijazah, tapi dia punya ijazah, itu tindak pidana. Artinya itu sudah persyaratan absolut untuk orang merasa tercemar dan untuk orang merasa difitnah, itu sudah terlengkapi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau balik lagi ke pertanyaan kita malam ini, bisa nggak dijerat pidana? Sadly, ya bisa. Kenapa? Karena pertama kita lihat dulu sistem pembuktian kita. Sistem pembuktian kita itu minimal untuk mentersangkakan orang dan memidanakan orang itu jumlah alat buktinya 2. Nah, berdasarkan yang sudah kita ketahui, alat buktinya ini sudah lebih dari 2 dan bahkan banyak, saya yakin. Ya, karena ada tadi ya foto, lab for, keterangan dari UGM itu sudah lebih dari 2. Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak. Tetapi apakah pihak Rosyuro CS bisa melawan ini? Apakah dia mempunyai bukti pamungkas gitu ya? Yang tadi kita bicarakan, kan dia sedang distancing, memberikan jarak, mau mengatakan, itu kebenaran yang dibuat-buat oleh alat negara. Saya punya kebenaran aslinya. Nah, klaim ini didukung nggak dengan bukti? Apa misalnya tadi? Salah satunya tadi Mbak Vena mengatakan skripsi misalnya. Kalau skripsinya itu ternyata dia tidak buat sendiri, dibuatin orang, ini juga salah satu bukti krusial. Bisa, tapi ada tidak yang bukti saksi ya, atau dokumen untuk mengatakan itu? Kalau sejauh ini ngelihatnya bukti pamungkas itu sulit nggak sih didapatkan? Ya sulit ya. Kalau sekarang kalau posisinya sudah begini itu sudah agak sulit ya. Yang saya bayangkan tadi ya, tadi pintu masuknya tadi mungkin skripsi, makanya dia sedang menggoreng itu soal skripsi. Karena begini, mau mengatakan kalau UGM udah bilang benar lulus, kemudian lab for Bareskrim, dan Bareskrim ini kan polisi, lebih tinggi derajatnya dari Polda Metro, ya dia pasti akan referensinya ke sana. Kemudian ada saksi-saksi lain, nah ini kan udah terpojok. Nah, bukti krusial apa? Misalnya bukti krusialnya yang pertama mau menunjukkan UGM ini kong kali kong juga ternyata. UGM ini ikut serta dalam fabricated design ini, bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu nggak lulus, tapi oleh UGM dibilang lulus. Nah, bukti apa yang bisa mengatakan itu? Wah, itu banyak, misalnya saksi, ada nggak saksi yang bisa mengatakan itu? Iya, atau bisa nggak membantah foto-foto misalnya ikut KKN, ada nggak saksi yang bilang, oh ternyata nggak ikut KKN, itu ditempel fotonya editan. Nah, itu seperti itu. Yang kedua, skripsi tadi yang saya katakan, dijokiin apa enggak nih skripsinya, gitu kira-kira. Ya. Oke, baik, tentu kita berharap kasus ini bisa segera selesai, tidak makin menjelimet, dan kita pantau terus bagaimana perkembangannya. Terima kasih banyak Bang Aristo, terima kasih Pak Arianto atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.